Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jintong, apakah kamu tahu jalan keluarnya? Han Li mengangkat alisnya. Tentu saja, ketika aku di penjara di lembah hantu, aku pernah dibawa ke sini oleh orang-orang itu, aku bahkan pergi menemui lelaki tua berjubah abu-abu. Jintong dengan cepat berkata, orang tua berjubah abu-abu apa? Han Li bertanya dengan ragu. Aku juga tidak mengenalnya, tapi senioritasnya di kuil 9 Yuan sepertinya sangat tinggi. Bahkan Gui Lingzi harus tunduk padanya. Namun, lelaki tua ini tidak buruk dan memiliki wajah yang menyenangkan. Dia bahkan menyuruh Gui Lingzi untuk memperlakukanku dengan baik. Namun, lelaki tua itu kemudian mengasingkan diri tanpa mempedulikan hal lain. Saya belum melihatnya lagi setelah itu. Jintong berkata seolah dia memiliki kesan yang baik terhadap orang itu. Kamu benar-benar tahu jalannya? Han Li bertanya dengan ragu. Aku yakin, Paman, jika kamu tidak percaya dengan kata-kataku, siapa lagi yang bisa kamu percaya? Pipi Jintong menggembung saat dia berbicara dengan ketidakpuasan. Pada akhirnya, sebelum Han Li bisa berkata apa-apa, Xiao Bai berkata dengan tidak percaya, Bos, apakah kamu benar-benar tahu jalannya? Saat aku mengikutimu sebelumnya, itu karena kamu salah jalan sehingga kami diblokir oleh Gui Lingzi dan pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Juga, sebelum itu, kamu membawakanku. Apa katamu? Jintong mengangkat tinjunya dan memukul kepala Xiao Bai sambil bertanya dengan marah. Ayo, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan mendengarkanmu, Bos. Xiao Bai segera mengusap kepalanya. Karena Daoislan tidak tahu jalannya, maka Jintong akan memimpin. Kita akan menyelinap ke arah masuk. Jika kita bertemu orang-orang dari kuil 9 Yuan, ingatlah untuk tidak melawan. Melarikan diri sesegera mungkin adalah yang paling penting. Han Li merenung sejenak. Lihat saja dan ikuti aku. Pasti tidak akan ada masalah. Jintong tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan percaya diri. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling, mengangkat telapak tangannya, dan melambaikannya ke satu arah. Dia berkata, ayo pergi. Ayo, lewat sini. Jadi, Han Li dan yang lainnya mengikuti di belakang Jintong, melewati bebatuan di sebelah kanan dan menuju ke hutan lebat. Tidak banyak bangunan di dalam istana 9 Yuan, dan tidak terlalu banyak bangunan tinggi yang megah dan megah. Namun, tata letak setiap paviliun sangat tertata. Di tengahnya terdapat koridor berkelok-kelok yang menghubungkan satu sama lain, dan di antaranya terdapat banyak taman yang indah. Han Li dan yang lainnya melewati 3 taman secara berurutan, dan mereka sebenarnya tidak bertemu dengan satu pun kultivator kuil 9 Yuan di sepanjang jalan. Ketika melewati taman ketiga, ada sebuah danau berkabut di depan yang dipenuhi energi spiritual. Dipisahkan oleh danau, meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa mendengar suara ledakan dan teriakan perang yang samar-samar datang dari pantai seberang. Sepertinya sedang terjadi pertempuran sengit di sana. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas kepalanya. Dia melihat di atas awan, ada penghalang cahaya keemasan yang menutupinya. Itu sedikit gemetar bersamaan dengan ledakan dahsyat. Ada apa, teman Han? Melihatnya seperti ini, ekspresi Lan Yan juga menjadi sedikit gugup saat dia buru-buru bertanya. Apakah bos membawa kita ke arah yang salah? Xiao Bai juga buru-buru bertanya. Kamu mau mati? Jintong berkata tanpa ragu dan menepuk kepala Xiao Bai. Yang terakhir buru-buru menundukkan kepalanya. Kita memimpin ke arah yang benar. Kita bisa mendengar teriakan perang di pantai seberang, yang berarti kuil Samsara dan kuil 9 asal sedang bertempur di sana. Seharusnya jauh dari pusat istana 9 Yuan, jadi kita berada di jalur yang benar, setidaknya menuju ke arah yang benar. Han Li berkata perlahan. Lihat, sudah kubilang itu tidak salah, kan?
Jin Tong berkata dengan senyum puas di wajahnya saat mendengar ini. Tuan, jika Anda mengatakannya seperti ini, itu mungkin tidak benar. Bagaimana jika serangan kuil samsara terlalu ganas dan telah mencapai area inti Istana Sembilan Elemen? Bukankah kita sedang menuju ke pusat pertempuran? Little White tiba-tiba memikirkan sesuatu. Menurutku kamu ingin sekali dipukul. Kenapa kamu bertengkar denganku hari ini? Jin Tong segera mengerutkan kening dan memarahinya dengan marah. Xiao Bai buru-buru menciutkan lehernya dan memohon belas kasihan. Tidak, meskipun kuil samsara telah dipersiapkan dengan baik kali ini, tidak mungkin mereka menyerang secepat itu. Terlebih lagi, lihat, batasan-batas di atas Istana Sembilan Yuan belum dilanggar. Pertempuran itu tidak mungkin menjadi pusat pertempuran, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, Lan Yan menimpali, kata-kata rekan Daois Han masuk akal. Terlebih lagi, Istana Sembilan asal adalah lokasi paling penting di biara kami. Jika tempat itu benar-benar dibobol, tempat itu tidak akan setenang ini. Ayo pergi. Setelah terbang di atas danau ini, kita akan menemukan tempat di mana tidak ada pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah kita keluar dari pembatasan batas, kita akan dapat menggunakan formasi guntur dan menemukan cara untuk meninggalkan Danau Kuil Sembilan Yuan sesegera mungkin, kata Han Li. Kemudian, mereka semua terbang menuju tepi seberang danau. Agar tidak menarik perhatian, Han Li dan yang lainnya tidak terbang tinggi ke angkasa. Sebaliknya, mereka mengendalikan fluktuasi napas mereka dan terbang mendekati permukaan air. Mereka hanya meninggalkan 4 bekas dangkal di permukaan air dan menciptakan lapisan riak samar. Ki langit dan bumi di atas danau begitu kaya sehingga tidak kurang dari formasi pengumpulan roh tingkat tinggi. Kabut yang mengembun di atas danau sebenarnya adalah tetesan air kecil yang mengkristal dari kekuatan batin. Ketika Han Li dan yang lainnya terbang menembus kabut, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan dharma mereka untuk menyerap butiran cair kekuatan spiritual ini. Mereka bisa merasakan gumpalan ki langit dan bumi mengembun ke tubuh mereka. Perasaan itu seperti berendam di sumber air panas. Nyaman sekali. Kelelahan Han Li akibat pertempuran sebelumnya agak hilang oleh kabut tebal danau. Saat dia merasa rileks dengan perasaan nyaman ini, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari kabut di depannya. Siapa kalian? Saat suara itu jatuh, bayangan hijau tiba-tiba muncul di kabut-kabur di depannya. Setelah itu, kabut di sekitar kehampaan tiba-tiba mengembun, dan serangkaian suara retakan terdengar darinya. Seluruh danau langsung ternoda lapisan es putih, langsung membeku menjadi lapisan es tebal. Yang Mulia Abadi Mantra Cerdik, Han Li mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Dalam kehampaan di depannya, kabut beku mundur ke kedua sisi, menampakkan seorang wanita cantik dalam gaun hijau. Penampilannya sempurna, tapi dadanya kecil, sayang sekali. Begitu Lan Yan melihat orang ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya. Ekspresinya menjadi takut dan bersalah. Tatapan Igneous Spell Immortal Venerate menyapu Han Li dan yang lainnya. Kejutan di wajahnya menjadi semakin hebat. Ketika melihat Lan Yan, matanya berkedip dan dia menegur Han Li, "Han Li, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menculik murid kuil 9 Yuanku, masuk tanpa izin ke area terlarang Istana 9 Yuan, dan melepaskan Golden Immortal Devourer." Mata indah Lan Yan berkedip. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang Mulia Abadi Mantra Cerdik sebenarnya mengira bahwa Han Li telah menculiknya. Golden Immortal Devourer adalah hewan peliharaan spiritualku. Hari ini, aku datang ke sini di bawah kuil samsara untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Karena tujuan saya telah tercapai, saya tidak ingin tinggal di kuil 9 Yuan Anda lebih lama lagi. Rekan mantra cerdik, mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi sehingga Anda dapat menangani orang-orang dari kuil samsara itu sesegera mungkin?
Sepertinya mereka akan mendobrak penghalang itu, kata Han Li sambil tersenyum. Yang mulia abadi, mantra cerdik melirik ke penghalang di langit yang semakin sering bergetar. Ekspresinya menjadi agak serius. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan ke arah Han Li. Kekosongan itu dipenuhi udara dingin. Mata Han Li berkedip dan dia melihat 6 lampu kristal familiar tiba-tiba menyala di sekelilingnya. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi bagian atas kepalanya. Dia langsung mengoperasikan hukum waktu di tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Dia menarik Little White dan Lan Yan kembali pada saat yang sama dan langsung menarik jarak ratusan meter. Tempat di mana mereka awalnya berdiri diselimuti oleh kristal es kepingan salju bersisi 6 yang besar. Cahaya kristal biru berkedip-kedip dan memantulkan 6 cahaya biru yang menyilaukan. 6 lampu yang menyilaukan berubah menjadi 6 dinding kristal putih yang familiar, tetapi karena Han Li bereaksi tepat waktu, mereka tidak jatuh. Sangat cepat, ekspresi mantra cerdik sedikit berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa aura Han Li jauh dari sebelumnya. Aku tidak berniat melakukan tipuan yang sama lagi. Karena kau dan aku sama-sama punya urusan, aku permisi dulu. Han Li tidak punya niat untuk bertarung dengannya. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan hukum waktu di tubuhnya secara ekstrim. Sosoknya kabur lalu menghilang. Namun, sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengan Igneous Spell Immortal Venerate, dia telah menutup danau kecil itu dengan lingkaran dinding kristal es yang tinggi. Oleh karena itu, Han Li menemui dinding es segera setelah dia terbang lebih dari 100 meter. Serahkan padaku, Little White berteriak dan terbang lebih dulu. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan, langsung membentur dinding es. Suara ledakan terdengar. Seluruh tembok kota kristal es bergetar hebat, dan bagian tengah tembok runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Lingkaran retakan menyebar ke seluruh tembok kota dengan dampak Jin Tong sebagai titik pusatnya. Dinding kristal es tidak berlubang besar karena benturan. Sebaliknya, itu benar-benar runtuh dengan serangkaian suara gemuruh. Sosok Han Li dan yang lainnya melewati bubuk kristal es yang menjulang di langit dan terbang ke arah lain. Jangan pergi, mantra cerdik berteriak dan dengan cepat mengejar mereka. Kristal es tipis berbentuk kepingan salju bermata 6 muncul di bawah kakinya. Dia terbang dalam kehampaan dengan kecepatan sangat cepat dan mengejar Han Li. Adapun Han Li, dia telah melepaskan domain roh waktunya, tapi itu hanya terbatas pada jarak lebih dari 100 kaki di sekitarnya, yang cukup untuk mencakup semuanya. Dengan kekuatan hukum waktu, dia mampu memastikan bahwa dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kenapa kita harus kabur? Kalau kamu bertanya padaku, kenapa kita tidak langsung membunuhnya saja? Little White agak bingung. Bagaimana bisa seorang kultivator tahap menengah Zenith Heaven dibunuh dengan begitu mudah? Begitu kita terjerat olehnya, fluktuasi pertempuran akan menarik orang lain. Pada saat itu akan menjadi lebih merepotkan, kata Han Li. Little White mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukan ide yang baik dikejar olehnya seperti ini, kan? Mari kita singkirkan dia dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Bersiaplah. Ekspresi Han Li tidak berubah saat dia berkata. Little White dan Jin Tong setuju secara serempak. Hanya Lan Yan yang sedikit bingung, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Sesaat kemudian, petir tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Pilar petir perak muncul dari udara tipis, dan benang petir perak terjalin bersama untuk membentuk formasi petir perak. Dengan suara keras, formasi petir perak melintas dengan hebat, dan sosok Han Li dan yang lainnya menghilang. Sesosok muncul di langit. Dewa sihir yang cerdik mengejar mereka, tapi Han Li dan yang lainnya tidak terlihat. Dia hanya bisa mencium sedikit bau terbakar di udara. Ekspresinya sedikit berubah, dan sedikit kabut melintas di matanya. Sosoknya bersinar, dan dia mengejar mereka.
Lebih dari 100 mil jauhnya, ada paviliun segi 8 di kedalaman hutan lebat. Tiba-tiba, ada kilatan petir di atasnya. Formasi petir perak muncul, dan 4 sosok jatuh dari sana. Mereka adalah Han Li dan yang lainnya. Mereka buru-buru menstabilkan diri dan mendarat di tepi paviliun. Setelah menstabilkan diri, Han Li segera melihat sekeliling sejenak. Ia melihat hutan di sekitarnya lebat, dan hanya ada jalan sepi menuju tempat ini. Tidak ada aura orang lain di sekitar. Jintong, bisakah kamu mengetahui di mana tempat ini? Han Li bertanya. Bagaimana aku tahu? Saat itu, aku hanya diantar oleh seseorang. Bukannya aku sedang jalan-jalan. Siapa yang tahu kemana aku diteleportasi sekarang? Jintong menggembungkan pipinya dan berkata dengan agak marah. Mungkin kita sudah diteleportasi keluar dari Istana 9 Asal. Xiao Bai berfantasi. Xiao Bai, apakah kamu melamun lagi? Lihat apa yang ada di sana. Jintong menamparkan kepala Xiao Bai dan menunjuk ke langit. Xiao Bai melihat ke arah jari Jintong. Dia melihat langit di atas hutan lebat masih tertutup lapisan penghalang cahaya keemasan. Jelas sekali, mereka masih berada di wilayah Istana 9 Asal. Penghalang di atas Istana 9 Esensi sangat luar biasa. Ini hampir mengisolasi seluruh area ini dari dunia luar. Teknik formasi petirku sama sekali tidak mampu menembus penghalang, dan bahkan jarak teleportasiku telah sangat berkurang, Han Li merenung. Lihat, kamu seharusnya mendengarkanku saat itu. Ayo kita bunuh saja dia dan semuanya akan baik-baik saja. Jintong merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi marah. Aula leluhur kuil 9 Asal berada di Istana 9 Asal. Dari informasi yang kami terima sebelumnya, Master Daois Chun Jun kemungkinan besar ada di sana. Jika kita membuat keributan di sini dan menariknya, itu akan sangat buruk, kata Han Li dengan sedikit cemberut. Mendengar ini, Jintong sedikit putus asa dan ragu-ragu berkata. Baiklah, tidak ada gunanya memperdebatkan hal ini sekarang. Mari kita cari arah baru dan terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Begitu kekacauan yang disebabkan oleh kuil samsara diredam, semakin mustahil bagi kita untuk melarikan diri, kata Han Li sambil menghela nafas. Teman Han benar. Ayo cepat cari jalannya, tambah Lan Yan. Setelah melakukan kejahatan keji, dia tidak bisa lagi tinggal di kuil Jiuyuan. Dia hanya bisa melarikan diri dari sekte bersama Lan Yuanzi dan menemukan cara untuk melarikan diri ke alam bawah yang terpencil. Jintong menggaruk kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak mengenali tempat ini lagi. Di mana aku bisa menemukan jalannya? Tidak masalah. Baru saja, ketika formasi teleportasi diaktifkan, saya dengan sengaja mengendalikan susunan teleportasi untuk menuju ke barat. Selama kita menuju ke timur lagi, kita akan dapat kembali ke tempat asal kita. Lalu, itu akan lebih mudah menemukan jalannya, kata Han Li. Guru memang berpandangan jauh ke depan. Xiao Bai menghela nafas dengan tulus. Mengapa aku merasa setelah lama tidak bertemu denganmu, kemampuan menyanjungmu menjadi semakin halus? Jintong berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Hehe, itu semua karena bimbinganmu, kakak, kata Xiao Bai sambil tersenyum masam saat dia melihatnya mencondongkan tubuh ke arahnya. Setelah berkata begitu, mereka terus melewati hutan lebat hingga ke arah timur. Setelah sekitar setengah jam, Han Li, yang berjalan di depan, tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat tinjunya, memberi isyarat kepada Jintong dan yang lainnya untuk berhenti dan berhenti bergerak maju. Kemudian, dia menahan napas dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan di depannya. Teman Han, ada apa? Hati Lan Yan menegang dan dia buru-buru bertanya. Han Li tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan seksama selama beberapa saat sebelum menoleh ke arah mereka dan berkata, ada orang-orang yang bertempur di hutan di depan. Saya khawatir kuil samsara telah ditemukan dan dikepung. Kita tidak bisa langsung ke sana.
Kita harus mengambil jalan memutar, kata Han Li. Aneh, kenapa aku tidak bisa mendengar apapun? Jin Tong bertanya dengan bingung. Setelah mendengar perkataan Jin Tong, Lan Yan dan Lil White juga menyatakan bahwa mereka tidak mendengar apapun. Han Li bingung. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan menemukan alasannya. Itu pasti disebabkan oleh kondisi tubuhnya yang aneh setelah mengalami evil course. Pokoknya, ayo hindari tempat itu dan ambil jalan memutar ke tenggara, kata Han Li. Lan Yan mengangguk lebih dulu. Jin Tong dan Xiao Bai tentu saja tidak keberatan. Jadi mereka berbelok ke tenggara. Namun, setelah mengambil jalan memutar beberapa saat, beberapa lampu pelarian tiba-tiba naik ke langit dari hutan lebat, berlari ke arah yang berlawanan, diikuti oleh belasan sosok yang mengejar mereka. Han Li dan yang lainnya benar-benar menekan aura mereka dan dengan hati-hati melihat ke arah lampu pengangkut. Orang-orang yang mengejar mereka semua mengenakan seragam tetua inti dan murid kuil Jiu Yuan. Orang-orang di depan jelas berasal dari kuil Samsara. Han Li mengangkat alisnya saat melihat ini, dan sedikit kejutan muncul di hatinya. Di antara orang-orang yang terbang di depan, kedua orang itu mengenakan topeng hitam masing-masing berkepala naga dan kera. Aura yang datang dari mereka sangat familiar. Mereka adalah Jiao San dan Wu Yang. Mengikuti di belakang mereka adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan yang mengenakan topeng kepala kelinci dan seorang wanita berpakaian hitam yang mengenakan topi bambu berjilbab. Sekilas, keduanya tampak familiar. Namun, kedua sosok itu melintas dengan cepat, tidak memberi kesempatan pada Han Li untuk melihat lebih dekat. Orang di belakang kelompok itu tidak menyamar sama sekali. Dia menunjukkan penampilan aslinya dengan senyuman lembut di wajahnya. Dari waktu ke waktu, dia menyerang orang-orang yang mengejarnya, menghalangi mundurnya musuh. Dia adalah pemimpin istana dari alam surgawi sumber emas besar, Lu Chuanfeng. Mereka sebenarnya telah menginvasi istana Jiu Yuan. Ekspresi Lan Yan menjadi rumit dan dia terkejut. Han Li dan yang lainnya melewati mereka dalam beberapa saat. Segera, orang-orang itu menghilang dari pandangan mereka. Hanya suara gemuruh yang sesekali terdengar di depan. Sepertinya kekacauan di istana Jiu Yuan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ini kabar baik bagi kita. Ayo pergi. Han Li memanggil dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat ini, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Aura yang dikandungnya bercampur dengan angin kencang dan menyebar. Saat Han Li merasakan auranya, dia langsung membeku di tempat. Saat gumpalan aura ini datang, sosok wanita berkerudung dan topi bambu kembali terlintas di benaknya. Han Li mengerutkan kening dan terus mengingat sosok wanita itu. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah di mana orang-orang itu terbang. Pertanyaan di benaknya terus berulang. Teman Han, kita kehabisan waktu. Ada apa? Lan Yan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi anehnya. Jin Tong juga sangat terkejut. Di masa lalu, dia jarang melihat ekspresi rumit di wajah Han Li. Kegembiraan, keraguan, kenangan. Tuan, Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada sesuatu yang perlu kukonfirmasi. Aku tidak akan segera pergi, kata Han Li dengan ekspresi serius. Teman Han, kenapa kamu melakukan ini? Lan Yan bertanya dengan kaget. Ini masalah pribadi yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Jika kamu tidak bersedia tinggal, kami akan berpisah di sini, kata Han Li tanpa menjelaskan lebih lanjut. Teman Han telah memberiku dan kakakku kesempatan hidup baru. Aku berpikir untuk membalasnya, tapi sayang sekali aku hanya akan menjadi beban jika mengikuti teman Han. Saya tidak akan terus menjadi beban bagi Anda di masa depan, kata Lan Yan setelah berpikir sejenak. Semangat Lan Yuanzi pada dasarnya baik-baik saja sekarang.
Kamu bisa bertanya pada jiwa yang menangis apa yang perlu kamu lakukan setelah memasuki surga cabang bunga. Dengan itu, Han Li mengangkat tangannya dan melambai. Pintu cahaya perak muncul di depannya. Lan Yan membungkuk pada Han Li dan berjalan ke pintu cahaya. Tuan, mengapa kami tiba-tiba berhenti? Jintong bertanya ketika dia melihat pintu cahaya perak tertutup. Saya merasakan jejak aura seorang teman lama di antara orang-orang dari kuil Samsara, meski sangat berbeda dari dulu, perasaan yang diberikannya mampu menyentuh tanda terdalam di lautan kesadaran saya. Bahkan jika itu bukan dia, itu pasti ada hubungannya dengan dia dalam beberapa hal, kata Han Li setelah berpikir sejenak. Dia, teman lama macam apa yang membuatmu mengambil risiko seperti itu? Xiao Bai mau tidak mau bertanya. Dia adalah orang yang paling dekat denganku, kata Han Li sambil tersenyum. Mata Jintong perlahan melebar dan dia sangat terkejut. Jika dia pernah melihat ekspresi Han Li sebelumnya, dia belum pernah melihat sorot matanya sebelumnya. Karena dia adalah seseorang yang sangat penting bagimu, ayo kita bertemu dan melihat, kata Jintong dengan kilatan di matanya. Saat mereka sedang berbicara, dua seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas kepala mereka. Hati Han Li menegang dan dia segera menoleh. Ia sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok tersebut. Salah satunya adalah penguasa Gunung Baozhao, Huo Yuan, dan yang lainnya adalah Chimeng. Namun, keduanya sepertinya fokus mengejar Jiao San dan yang lainnya. Mereka tidak menyadari Han Li dan yang lainnya bersembunyi di hutan lebat di bawah. Kenapa mereka juga masuk? Xiao Bai berkata sambil menghela nafas lega saat melihat mereka telah terbang jauh. Sepertinya mereka mengikuti Jiao San dan yang lainnya. Namun, mereka tidak membantu kuil Jiu Yuan. Sebaliknya, mereka mengikuti kita secara diam-diam. Saya khawatir mereka memiliki rahasia yang tak terkatakan, kata Han Li. Begitu dia selesai berbicara, Han Li melambaikan tangannya dan membuka pintu lampu perak lagi. Lan Yan perlahan keluar dari pintu. Dia masih terlihat sedikit gugup. Apakah kamu sudah tenang? Han Li bertanya. Terima kasih, rekan Daoi Han. Rekan Daoi Jiwa menangis. Lan Yan membungkuk hormat lagi. Itu bagus. Kamu seharusnya bisa mencapai perbatasan kuil Jiu Yuan jika terus melanjutkan ke arah asal, kata Han Li. Lan Yan mengeluarkan slip giok dengan membalikkan tangannya dan menyerahkannya kepada Han Li. Dia berkata, peta yang tercatat di sini hanyalah sebagian dari sebaran kuil Jiu Yuan yang saya tahu. Peta itu dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak terlalu detail. Saya harap Anda dapat membantu ketika Anda meninggalkan kuil Jiu Yuan. Terima kasih, teman Lan. Ayo kita melakukan perjalanan jauh. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Han Li mengambil slip giok itu dan berkata dengan tulus.